saya Salma Nadira dari kelompok 2 Ekologi Fisiologi Tumbuhan. Pada video kali ini, kelompok 2 akan menjelaskan komunikasi yang terjadi antara tumbuhan dengan tumbuhan lainnya. Wah, menarik sekali ya, ternyata tumbuhan juga berkomunikasi loh. Apabila teman-teman pernah menonton film Lord of the Rings, di situ ada salah satu scene yang menjelaskan bahwa tumbuhan dengan tumbuhan atau pohon dengan pohon itu saling berkomunikasi. Walaupun memang apa yang terlihat pada film tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada dunia nyata. Cara komunikasi antara tumbuhan dengan tumbuhan itu memang berbeda, tidak seperti apa yang dilakukan oleh hewan dan juga manusia. Biasanya, tumbuhan berkomunikasi lewat sinyal, yang mana sinyal tersebut merupakan zat kimia yang dapat ditangkap atau yang dapat diterima oleh tumbuhan lain. Misalnya saja, apabila suatu tumbuhan diserang oleh hama atau predator, maka tumbuhan tersebut akan mengeluarkan sinyal berupa zat kimia untuk memberitahu atau mengingatkan kepada tumbuhan lain bahwa si tumbuhan sedang diserang oleh hama atau predator. Wah, menarik sekali ya. Yuk kita pelajari dan kita cari tahu lebih lanjut pada video selanjutnya. Halo semua, nama saya Muhammad Mufti. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau menyebutkan 4 macam spesifisitas tanaman dalam hal berkomunikasi. Jadi yang pertama itu adalah dari identitas genotip tanaman. Maksudnya apa? Jadi jika dua tanaman memiliki genotip yang sama itu memiliki respon yang lebih kuat terhadap VOC atau volatile organic compound dibandingkan dengan dua jenis tanaman yang memiliki genotip yang berbeda. Lalu yang kedua itu adalah terhadap jenis kelaminnya. Tanaman yang memiliki jenis kelamin betina itu hanya dapat menginduksi resistensi terhadap tanaman berjenis kelamin betina saja. Lain halnya dengan tanaman berjenis kelamin jantan, itu mampu menginduksi resistensi terhadap tanaman berjenis kelamin betina maupun jantan. Lalu yang ketiga adalah berdasarkan spesies herbivora yang memakannya. Jadi sebagai contoh, jika tanaman A dirusak atau dimangsa oleh spesies herbivora sapi contohnya, dan tanaman B itu dimangsa oleh sapi juga, jadi dua tanaman ini dapat menginduksi resistensi satu sama lain. Beda halnya dengan jika ada satu tanaman lagi yang dimakan oleh kambing, nah itu tidak bisa menginduksi resistensi dengan tanaman yang tadi dimakan oleh spesies sapi, herbivora sapi. Nah, itu yang ketiga. Nah, poin yang terakhir adalah terhadap faktor abiotik. Nah, tanaman yang memiliki air tambahan selama musim panas dan juga mendapatkan volatil dari tanaman yang rusak akan memiliki kerusakan yang lebih kecil dibandingkan tanaman yang hanya bergantung pada faktor alamnya saja. Begitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya selanjutnya. Halo, saya Safitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang spesifisitas pada tanaman. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa komunikasi bergantung pada identitas genotip suatu tanaman. Bukti kekhususan ini sebagian besar berasal dari penelitian Karban yang menemukan bahwa semak belukar atau Artemisia tridentata merespon lebih kuat terhadap isyarat volatil dari tanaman penghasil emisi yang rusak secara mekanis dan secara genetik saling terkait daripada VOC dari tanaman penghasil emisi yang tidak terkait.
Variasi genetik tanaman dalam VOC terkait komunikasi, khususnya kekerabatan tanaman dan jenis kelamin. Spesifisitas yang pertama yaitu kekerabatan tanaman. Tanaman yang berkerabat dekat lebih efektif dalam berkomunikasi dengan tanaman sejenis karena memiliki kesamaan yang lebih besar dalam emisi VOC. Contohnya, VOC yang dipancarkan oleh semak belukar atau Artemisia tridentata bervariasi secara geografis dan terjadi transplantasi timbal balik di seluruh populasi. Sumber spesifitas dalam komunikasi yang kedua yaitu jenis kelamin. Dimorfisme seksual berbasis genetik pada tanaman telah dilaporkan terkait pertumbuhan dan sifat terkait resistensi dan mungkin melibatkan perbedaan emisi VOC. Penelitian yang dilakukan oleh Moreira pada data yang tidak dipublikasi ditemukan bahwa komunikasi dalam Basaris salicifolia dioecius bergantung pada apakah tanaman penghasil dan penerima memiliki jenis kelamin yang sama. Volatil dari tanaman penghasil emisi jantan menginduksi resistensi pada penerima jantan dan betina, sedangkan tanaman penghasil emisi betina hanya menginduksi resistensi herbivora pada tanaman penerima betina. Halo, perkenalkan, nama saya Nadia Hafia Sabara. Saya akan menjelaskan tentang spesifisitas komunikasi tanaman terhadap herbivor. Komunikasi pada tanaman juga dipengaruhi oleh identitas herbivor yang menyerang tanaman tersebut. Terbukti bahwa tanaman memberikan sinyal emisi VOC yang spesifik untuk tanaman lain di sekitarnya saat diserang oleh herbivor. Lalu sinyal itu akan diterima oleh tanaman lain dan akan menginduksi suatu respons yang spesifik bagi herbivor tersebut. Sehingga kondisi ini hanya akan terjadi jika kedua tanaman diserang oleh herbivor yang sama. VOC disebut spesifik karena VOC akan memberikan konsentrasi senyawa-senyawa volatil yang berbeda tergantung dari spesies herbivornya. Selain itu, emisi VOC yang disebarkan akan membentuk variabel spesifik menyesuaikan dengan herbivor yang menyerangnya, seperti elisitor pada sekresi oral dan tinggi rendahnya intensitas dari pola kerusakan tanaman. Salah satu contoh kasus ada pada penelitian tanaman Basaris salicifolia, yakni semak yang berbunga dari gurun Amerika Serikat dan Meksiko Utara. Adanya serangan dari kutu Basaris salicifolia mengakibatkan tanaman mengemisikan senyawa-senyawa E-beta-osinen, limonen, nonatrien, dan pinokarpon dengan intensitas tertentu untuk memberikan sinyal yang spesifik bagi tanaman di sekitarnya, sehingga tanaman yang menerima sinyal akan memberikan pertahanan hanya untuk kutu tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, di surat ini saya akan menjelaskan terkait dengan faktor abiotik dan kekhususan komunikasi tumbuhan beserta contohnya. Faktor abiotik dapat mempengaruhi emisi volatil pada tumbuhan dan dapat juga mewakili sumber yang berpotensi penting dari variabilitas dalam komunikasi pada tumbuhan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Vezzola et al., dilaporkan bahwa tanaman semak belukar menerima air tambahan selama musim panas, kemudian juga menerima isyarat volatil dari tanaman tetangga yang rusak secara mekanis, ataupun keduanya menunjukkan pengurangan kerusakan herbivor yang dibandingkan dengan tanaman kontrol yang menerima hujan alami, dan juga tidak adanya isyarat volatil dari tetangga. Selain itu, diketahui juga bahwa tidak adanya bukti terkait dengan efek interaktif air dan VOC ataupun volatil emitter pada resistensi penerima, di mana hal tersebut itu menunjukkan bahwa kekuatan resistensi yang diinduksi dari paparan VOC ataupun volatil itu tidak bergantung pada ketersediaan air. Tetapi ternyata ketersediaan air tersebut ini secara langsung meningkatkan resistensi terhadap herbivor, baik melalui peningkatan pertahanan konstitutif ataupun induksi. Adanya respon terhadap VOC ataupun volatil ini mungkin merupakan mekanisme resistensi penting dalam kondisi keterbatasan air, di mana hal tersebut itu juga berguna untuk mengatasi efek ketersediaan air pada jumlah dan komposisi emitter VOC ataupun volatil, dan juga berguna untuk menguji efek abiotik yang tidak hanya pada penerima tetapi juga pada isyarat volatil yang dihasilkan oleh emitter. Sebagai contoh, pada studi lapangan sepanjang gradien ekologis telah menemukan pola sugestif kontrol abiotik, misalnya ketersediaan sumber daya dan suhu pada induksi VOC ataupun volatil pada tanaman.
Sejauh perubahan emisi volatil tersebut juga mempengaruhi komunikasi pada tanaman. Dan pada studi tersebut juga menjelaskan bahwa variasi abiotik harus dipertimbangkan dalam membangun paradigma yang kuat terkait dengan kekhususan komunikasi pada tumbuhan-tumbuhan atau plant-plant communication. Saya Indah Septiana akan menjelaskan kesimpulan dari komunikasi antara tumbuhan berdasarkan spesifisitasnya berbasis tumbuhan yaitu genotip dan jenis kelamin, spesifisitas berbasis herbivora, dan faktor abiotiknya. Berdasarkan sumber spesifisitasnya, yang pertama berdasarkan identitas genotip tanaman, di mana tanaman yang sudah rusak secara mekanis hanya dapat menginduksi tanaman tetangga yang terkait secara genetik dari populasi yang sama juga. Yang kedua, berdasarkan jenis kelamin tanaman, di mana tanaman penghasil emisi betina yang sudah dirusak oleh herbivora hanya dapat menginduksi resistensi pada penerima betina juga. Yang ketiga, berdasarkan spesies herbivora yang mempengaruhi, di mana tanaman yang sudah dirusak oleh herbivora akan mempengaruhi tanaman tetangga untuk mampu bertahan terhadap spesies herbivora yang sama. Dan berdasarkan faktor abiotiknya, di mana tanaman yang menerima air tambahan selama musim kemarau atau mendapat isyarat volatil dari tanaman tetangga yang sudah rusak secara mekanis akan menunjukkan penurunan kerusakan dari herbivora dibandingkan dengan tanaman yang menerima curah hujan alami dan tidak ada isyarat volatil dari tanaman tetangga. Nah, sehingga komunikasi antara tanaman ini nggak hanya berpengaruh interaksi tanaman dengan herbivora saja, tetapi juga dengan anggota komunitas lainnya, seperti paparan VOC dari tanaman yang rusak dapat menyebabkan pertahanan secara langsung ataupun tidak langsung pada tanaman penerima. Nah, pemahaman mengenai mekanisme biokimia pada emisi dan penerimaan VOC serta faktor ekologi yang mempengaruhinya itu sangat dibutuhkan untuk menjelaskan serta memprediksi spesifisitas dan ketergantungan konteks dari fenomena ini. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.